Ketika lu tahu ada monitor entry level di harga 4 juta, ini Dell kasih lu monitor bagus banget. Apa ini monitor Zong satu ini? Ini Dell U2422H di harga 4 juta rupiah. 3970 lebih tepatnya. Dan ini monitor yang sangat susah lu lihat value-nya ketika lu lihat spek di atas kertasnya. Di 4 juta nih, lu cuma dapetin 24 inch, resolusi Full HD, dan cuma 60 Hz. Bahkan nggak 75 Hz seperti monitor entry kebanyakan. Dan ditambah lagi, panel bitdepth-nya juga cuma 6 bits plus FRC. Sangat-sangat standar kan? Memang iya, dia kasih kita no bezel. Cakep, enak dilihat, dan Dell juga kasih kita desain yang clean dan mewah dengan campuran warna silver dan hitam di seluruh bodinya. Build quality-nya juga nggak usah ditanya ya. Ini brand Dell. Sama-sama kita tahu, kasih kita kaki dan stand yang bagus dan estetik. Ergo stand juga semuanya ada. Tilt, height adjustment, vertikal dua arah, swivel, dan semuanya mulus untuk dimainin. Tapi apakah semuanya itu bisa dijustify harganya dengan beda 2 juta dari monitor entry loh? Kebanyakan di pasaran. Dan di harganya 4 juta, ini juga nerobos banyak banget line up monitor dengan spek lebih atas dari yang dikasih Dell. Contoh aja lu bisa dapetin 24 inch QHD atau 27 inch QHD. Buset, beda kasta udah itu. Di sisi lainnya, lu akan makin ngerasa Dell ini aneh. Bener memang dia kasih kita USB-C. Dia kasih dua banget. Yang satu cuma bisa buat data doang, nggak bisa buat display, no display. Jadi kita konekin ke PC atau ke laptop ya cuma buat power up USB Type A yang dikasih 3 sama dia. Dan USB-C yang kedua itu juga cuma buat konekin peripheral. Jadi termasuk USB hub yang tadi gue juga bilang. MacBook terbaru sih kalau lu pakai monitor ini pasti akan enak karena lu masih pakai dongle. Dan dengan tahu hal ini, sumpah ini Dell tuh pelit banget. Masa cuma tambah chip USB-C biar bisa display aja nggak mau loh buat customernya. Hal itu jadi ngebuat monitor ini bahkan nggak bisa bersaing dengan monitor USB-C lainnya yang udah support display di kelas harga. Wah, ini harganya buset. Tapi nih setelah gue tes lebih dalam panelnya, di sini gue baru ngerti. Dan gue rasa 90% uang yang lu keluarin untuk monitor ini Dell pakai untuk urus panelnya. Gamut sRGB di 99%, hasilnya sama dengan Rex 709 ya, di 99%. P3-nya nggak terlalu tinggi banget di 85%, jadi Rex 2020-nya ya cuma 61%. Dell di sini posisinya ya ada di tengah-tengah monitor entry dan monitor white gamut yang P3 udah sentuh 90% ke atas. Bukan yang super luas coverage-nya, cukup luas aja. Treatment Dell ke panelnya secara default ya lumayan bagus. CCT udah mepet ke 6500. Gamma kelihatannya Dell mau suruh kita pakai di 2,4. Mungkin antisipasi orang yang mau pakai di ruangan super gelap. Hasil putih yang dihasilin agak sedikit hijau dengan Delta E6. Secara treatment tentu ini 1080p terbaik yang pernah kita tes selama ini. Saturasi sRGB-nya juga biasa aja karena Dell nggak limit keluarnya P3-nya yang luas. Agak oversaturated di angka 9. Akurasi sRGB-nya juga biasa aja di angka 9. Dan karena P3 cukup luas di atas 80%, kita coba lihat P3-nya gimana di treatmentnya. Saturasi warnanya ya nothing special di angka 10. Warna green dan cyan-nya kurang bisa dicapai target. Ya iya, cuma 80%. Efeknya ya akurasi warna P3-nya biasa aja di angka 10. Di palet sRGB, keakurasiannya ini nggak menarik ya ketika kita bandingkan sama Lenovo L24i atau Thinvision S24e di sana. Yang lebih akurat sebenarnya. Tapi saran gue, lu ingetin ya, itu yang paling akurat di angka 6 untuk cat gitu. Di palet P3 juga nggak spesial gimana, karena masih kalah dengan Lenovo L24i. Yang harganya Lenovo itu 2 juta lebih murah dari Dell ini. Bagusnya, ini bagus ini. Dan ini adalah duit yang lo keluarin dan dipakai sama Dell untuk bikin monitor ini semahal ini. Di sini Dell kasih kita preset sRGB di OSD yang tinggal lu pakai aja. Dan ini bener-bener preset yang udah langsung dikalibrasi. Dia juga udah langsung limit brightness-nya perfect di 120 nits. Kalian bisa lihat akurasi putihnya punya CCT di 6300 dengan gamma yang mepet ke 2,2. Dan Delta E langsung turun lebih akurat di angka 5. Dengan 120 nits dan gammanya di target ke 2,2, ini bisa lu pakai untuk ngedit di cahaya ruangan yang redup kayak gini. Ya, source cahaya cuma satu. Saturasi warnanya juga jadi sangat bagus di ITP3 Delta E, dan kalian bisa lihat akurasi warna sRGB-nya langsung jadi sangat akurat di angka 4. Dan ini tentunya ngebantai angka 6 yang tadi gue suruh lu ingetin di chart yang panjang tadi. Dan tentunya gue coba kalibrasi di preset sRGB ini dengan ECC profile. Kalian bisa lihat akurasi putih masih bisa diperfectin lagi dan Delta E langsung sangat akurat
di angka 1. Saturasi warna juga masih bisa di-push lagi di angka 2 dan akurasi warnanya jadi sangat akurat di angka 1. Lu bisa perfectin warnanya asal lu punya calorimeter. Nggak berhenti di sana, Dell kasih lu preset Rec 709. Brightness-nya dia tetap cap di 120 nits. Dan ketika kita lihat akurasi putihnya, dia kalibrasi buat lu dengan pakai gamma 2,4 dengan sensitivity dan akurasi 3 delta E. Gabungan keduanya itu nunjukin preset ini lu pakai di ruangan pitch black. Super gelap semuanya. Nggak ada cahaya apapun selain dari monitornya kayak gini. Saturasi warna sangat baik di angka 3, sehingga akurasi warnanya di RX 709 juga sangat akurat di angka 3. Dan gue juga ada coba kalibrasi isi profile di preset 709 ini. Masih bisa di-push lagi lebih perfect. Kalian bisa lihat akurasi putih di angka 1, saturasi warna di 2,6 delta E, dan akurasi warnanya super akurat di angka 1,6. Amazing hasilnya ketika lu punya calorimeter. Dan karena palet sRGB udah di-handle dengan baik sama Dell, ya gue ada coba kalibrasi manual untuk coba benerin mode default. Bisa nggak nih kita dapetin P3 yang bagus juga. Settingannya gue pakai yang ini, target kita ke 200 nits. Akurasi putihnya lebih akurat sedikit di angka 4, saturasi warna nggak berubah banyak di angka 10, dan akurasi warna P3-nya lebih akurat sedikit di angka 8. Sekali lagi gue coba kalibrasi create ECC profile untuk benerin P3-nya. Akurasi putih tetap bisa perfect. Sayangnya saturasi warna nggak bisa dibenerin lagi. Akurasi warna P3-nya bisa lebih baik sedikit lah di angka 7. Secara data itu, dari data itu sih kita bisa simpulin kalau untuk edit P3 ini nggak bisa sih, tapi nggak ideal banget. Sayangnya Dell nggak kasih kita panel IPS yang ideal karena kontrasnya cuma di 890-an lebih. Ini kurang bagus ya. Footage gelap, foto atau video kurang bisa dapat detail. Dan maksimum brightness-nya juga di bawah standar di 220 nits lebih. Kelihatannya dari data itu memang monitor ini ditunjukin sama Dell untuk dipakai di ruangan redup sampai gelap. Dan jangan lupa kita singkirin apa yang nggak penting dikasih sama Dell. Ini cukup banyak sih. Oh, ada calibration-nya. Dan kelengkapan lainnya kabel power, DisplayPort, dan USB A to USB-C. Cuma satu sih yang ganjel di pikiran gue. Memang Dell kalibrasi monitor ini dengan baik, asal lu kerja di color space sRGB. Tapi drawback-nya tetap ada. Panelnya cuma 6 bits plus FRC yang ngelawan banyak 8 bits. Bahkan 8 bits plus FRC yang ada di pasaran di harga yang sama. Susah, karena di 4 juta aja, lebih sedikit, lu bisa dapetin gaming 144Hz QHD kayak ViewSonic dan Lenovo. Jadi, ngebuat monitor ini tuh niche market banget. Apalagi ditambah USB-C-nya itu bukan prematur, bahkan bukan USB-C itu mah. Sama sekali nggak bisa displaynya, itu drawback banget untuk monitor ini. Nggak ngerti sih kenapa Dell pelit banget. Secara harga di Indonesia sebenarnya monitor ini udah murah banget, di 4 juta. Karena di US sendiri dia jual hampir 5 juta, 4,7 juta. Sedangkan di China sama harganya, di 4 juta juga. Jadi ya kalau lo editor profesional dan kerja di perusahaannya yang fokus ngedit segala sesuatu, misalnya untuk sosmed atau website dan butuh akurasi warna akurat, ya lu minta sama bos lu lah untuk beli monitor ini karena sRGB-nya akurat dan bisa juga buat pamer karena dari belakang monitor ini memang cakep. Orang sisanya dengan kebutuhan yang lain, gua ngerasa nggak perlu banget lihat monitor ini. Banyak yang lebih worth it di harga 4 juta dan kasih jauh lebih banyak dari ini. Bahkan monitor gaming kayak Gigabyte G24F juga punya sRGB yang cukup akurat karena dikasih lu presetnya. Gue Aldun dari GTD, sampai jumpa di top.